Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Rekan-rekan media yang saya hormati ya. Saya mungkin hanya menjelaskan secara singkat selaku kuasa hukum dari MS Glow mengenai permasalahan yang ada agar tidak menimbulkan kesimpang siuran atau spekulasi-spekulasi yang berkembang, karena kan ada beberapa hal yang harus kita tegaskan di sini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit kronologis mengenai permasalahan ini. Jadi saya jelaskan bahwa MS Glow adalah merek dagang yang dimiliki dan telah didaftarkan oleh Ibu Sarodi Purnamasari dan telah terdaftar di Ditjen Haki pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM 0006333038 untuk kelas barang atau jasa nomor 3. MS Glow juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32, yaitu minuman serbuk buah sayur dan 44. Nah, kelas 44 ini apa? Yaitu terdiri dari beauty clinic dan lain-lain ya. Pada bulan Februari 2022, kami atau MS Glow mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan terkait merek PS Store Glow yang memiliki kemiripan ya dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnisnya. Gugatan tersebut telah diputus dan telah putusannya mengabulkan gugatan kami pada tanggal 14 Juni 2022. Apa dasarnya? Pertimbangannya adalah prinsip first to use dan first to file atau pengguna pertama dan atau pendaftar pertama. Artinya di sini kita bisa ketahui bersama, yaitu MS Glow diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu atau yang pertama kali dibanding PS Store Glow yang juga dipasarkan dengan merek PS Glow. Di dalam putusannya juga Pengadilan Negeri Medan tersebut memerintahkan Ditjen Haki untuk mencoret nama merek PS Store Glow di kelas 3 dan 44. Dalam pertimbangannya, penggunaan merek PS Store Glow dilandasi etikat tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS Glow dan MS Glow for Men. Ini harus saya tegaskan ya. Dari hasil seluruh keputusan majelis hakim tersebut di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan, itu sudah sangat cukup yang menjelaskan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak dari MS Glow sudah cukup kuat atau kuat lah ya, tegas membuktikan bahwa MS Glow adalah pemakai merek pertama yang hadir lebih dulu dari PS Store Glow. Apa yang dilakukan oleh PS Store Glow dalam hal ini setelah Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan dari MS Glow? PS Store Glow ini melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut. Kenapa upaya hukum kasasi? Karena memang dalam undang-undang merek atau pengadilan niaga diatur bahwa apabila para pihak tidak puas dalam terhadap putusan-putusan majelis hakim di tingkat pertama, para pihak diberikan kewenangan atau hak upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Yaitu upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Medan itu belum mempunyai kekuatan eksekutorial atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pihak PS Store Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi belum inkrah bahasa hukumnya ya. Itu saya jelaskan mengenai upaya hukum yang telah dilakukan oleh PS Store Glow. Nah, kita kembali pada proses persidangan gugatan MS Glow yang berjalan di PN Medan tersebut. PS Store Glow tiba-tiba mengajukan gugatan terhadap
MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya, pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ini jadi perkara di Medan lagi berjalan, belum putus. Pastor Glow tiba-tiba melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya. Ya, kita sama-sama ketahui. Pada tanggal 13 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan, dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Pastor Glow. Kebalik nih ya, supaya jelas. Kebalik. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Pastor Glow. Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya itu, MS Glow juga telah mengajukan upaya hukum kasasi. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, karena memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa hukum acara pengadilan merek dalam pengadilan niaga itu upaya hukumnya selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Sehingga kenapa tadi saya sudah jelaskan juga, karena belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi apa yang terjadi di Medan itu sama saja dengan yang terjadi di Surabaya, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga MS Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi teman-teman, saya harus jelaskan, ini belum final. Yang di Medan juga belum final, yang di Surabaya juga belum final. Jadi supaya tidak ada spekulasi yang berkembang bahwa MS Glow kalah, PS Glow kalah, MS Glow harus dihukum membayar sekian. Iya, dalam putusan Pengadilan Niaga disebutkan amar putusannya seperti itu. Tetapi para pihak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum, sehingga putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga kami selaku kuasa hukum MS Glow akan mengajukan upaya hukum kasasi. Oke, jelas sampai situ ya. Alasan kami mengajukan upaya hukum kasasi karena jelas, karena merek ini adalah hak kekayaan intelektual yang perlu sangat dihargai ya, dan dilindungi untuk mendukung iklim bisnis yang sehat. Kenapa? Karena memang kita sama-sama ketahui bersama, mungkin saya nggak usah sampaikan atau saya nggak usah jelaskan terlalu detail, kan semua teman-teman juga sudah tahu, yang duluan atau yang mengeluarkan merek pertama kali adalah MS Glow. Kita tidak usah ada perdebatan di situ sebenarnya, kan faktanya seperti itu. Makanya kami menganggap hak kekayaan intelektual itu perlu dihargai dan dilindungi. Kenapa? Untuk mendukung iklim bisnis yang sehat ya. Saat ini juga saya sampaikan bahwa karena isu di luaran bahwa MS Glow diminta untuk menghentikan, itu sama sekali tidak benar. Bahwa dalam putusan tidak ada, ini putusan juga saya jelaskan, dalam putusan tidak ada amar yang menyatakan menghukum atau apapun itu untuk melarang memproduksi atau mengedarkan, tidak ada sama sekali. Nanti bisa dilihat di website, saya nggak usah menjelaskan buktinya apa, silahkan melihat di website Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ya. Silakan teman-teman media melihat di website, itu sangat terbuka, transparan. Silakan melihat. Itu banyak saya lihat di media mengutip bahwa ada amar putusan seperti itu sama sekali tidak benar. Jadi amar putusan yang menghukum, melarang dan mengedarkan itu tidak ada. Saya tegas sampaikan tidak ada. Jadi silakan dilihat di website Pengadilan Negeri Surabaya, itu jelas hanya 2 poin yang dikabulkan ya. Saya kembali lagi bahwa MS Glow saat ini tetap menjalankan produksinya dan menjalankan bisnisnya seperti biasa, tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena keputusan PN Niaga Surabaya itu belum berkekuatan hukum dan belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya ini masih ada upaya hukum sehingga belum final. Jadi apa yang disampaikan atau diputuskan itu belum final, sehingga MS Glow tetap melakukan penjualan seperti biasa. Tidak ada
hal-hal yang bisa menghambat atau menghentikan produksi tersebut. Intinya seperti itu. Kami berharap semoga keadilan dapat ditegakkan dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya buat semua pihak. Artinya kami berharap di sini adalah bahwa MS Glow selaku pemilik merek pertama atau pemilik merek yang menggunakan pertama kali bisa mendapatkan keadilan. Intinya seperti itu, teman-teman.